Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli su'in mu'minun wa rabbi sayyidina nabiyina min syarrina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbina rabbil ashabi azamina min jannatin hasanah hasanah wa qadri Rasulullah qadir sayyidina min sayyidina wa subhana madani asyhadu an la ilaha illa Allah وسبحان الإسلام باليدين أشهد أن لا إله إلا الله ولا إله إلا أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال النبي وإنا بقرآننا إلا رجل قال مسلما مسلما آمن وإنا بقرآننا أن الله خير البشر الله الله ويعين علينا ونزوجنا وذريتنا وحفظنا وأنواع أسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصية القرآن من بالله والآخرة وارزقنا 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 والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة في أقوالها في خير خلق وعافية هذه النيات وعمل كل إيمان والإسلام والصلاة إلى حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib masjid besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya Ta'ala, kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih, kitab Sabilul Muhtadin yang membahas atau membicarakan tentang bab-bab sebab-sebab hadas. Diiringi dengan salawat serta salam, semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, para beliau, bahkan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui keberanian kita dengan niat nawaitu ana ta'ala fi masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beraktivitas di dalam masjid ini sunnah atas karena Allah Ta'ala. Terus banyak minta maaf suaranya flu.
Anda mau mengangkat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kalau seorang perempuan melahirkan dan bayi yang dilahirkan itu kering, batallah wudunya. Dan seperti itu juga berlaku kalau keluar gumpalan daging mudghah masalahnya. Karena anak dan mudghah dan gumpalan daging tadi mudghah adalah berasal dari air mani dirinya sendiri dan air mani orang lain. Jadi kalau seorang perempuan misalnya melahirkan bayi yang lahir bersalin, walaupun misalnya dalam keadaan kering, ada basah karena keluar darah misalnya, tetapi juga batalkan wudu. Batallah wudunya, ya. Dan seperti itu juga berlaku kalau yang keluar dari gumpalan daging mudghah, gumpalan daging, karena anak dan gumpalan daging tadi adalah berasal dari air mani dirinya sendiri dan air mani orang lain yang sudah tercampur. Dan dalam uraian terdahulu, kalau air mani orang lain membatalkan wudu, ya. Kalau air mani orang lain itu dapat membatalkan wudu, apalagi air mani kita sendiri. Inilah yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah dan Syarah Baqarah. Namun yang diperkuat oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah ialah tidak membatalkan wudu perempuan yang melahirkan apabila anak yang dilahirkan itu kering, kering, hanya baginya wajib mandi, sekalipun anak tadi berasal dari air mani dirinya sendiri dan air mani orang lain, karena sudah berubah menjadi tubuh manusia yang tentunya hukumnya tidak sama dengan hukum air mani. Sebagian hikmah tidak batal wudu karena keluar air mani ada dua perkara. Pertama, hikmahnya pertama agar sah sholat orang yang mandi tanpa mengambil wudu lagi, agar sah sholat orang yang mandi tanpa mengambil wudu lagi. Dalam hal ini tidak ada
perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kedua, supaya diniatkan dalam wudunya yang terdahulu dari mandi itu sunat akan sunat mandi. Supaya diniatkan dalam wudunya yang terdahulu dari mandi itu sunat akan sunat mandi. Setiap kali kita anak mandi itu kan wajib apa sunat kita dulu berwudu ya, sunat berwudu. Nah ya mandi. Nah dari tubuhnya dia hikmahnya tidak batal wudu ya kan? Hikmahnya tidak batal wudu. Keluar apa air mandi ada dua perkara. Pertama tadi agar sah sholat orang yang mandi tanpa mengambil wudu lagi. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kedua, supaya diniatkan dalam wudunya yang terdahulu dari mandi itu sunat akan sunat mandi. Karena kalau kita katakan batal wudunya, niscaya diniatkan pada wudunya mengangkat hadas. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebagian hikmahnya kalau bertayamum orang yang keluar mandi sebagai ganti mandi karena tidak ditemukan air, ia boleh melaksanakan beberapa fardu dengan satu kali tayamum selama ia belum lagi berhadas dan belum mendapat air. Itu sebagai ulama ada mengatakan hikmah itu. Karena ia bersolat dengan wudunya yang terdahulu, karena bukan dengan tayamumnya. Tayamumnya hanya untuk mengangkat janabah, ya. Tetapi pendapat ini ditolak oleh para fuqaha karena keliru. Karena keliru mengatakan bahwa Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Nabi setuju dengan pendapat ini. Bahkan keduanya menetapkan janabah mencegah sah fardu yang kedua bukan tayamum. Sedang orang yang bertayamum tidak boleh mengerjakan yang fardu melainkan hanya satu, baik tayamum karena janabah atau karena hadas kecil. Kalau keluar tahi air kencing atau sesuatu dari yang lain dari lubang yang terbuka di bawah pusat, maka dilihat. Jika ada kubur dan kuburnya tertutup, sekiranya tidak dapat keluar sesuatu dari keduanya,
maka batallah wudunya. Karena setiap orang harus ada tempat keluar hadas, lalu dibikin lubang untuk tempat keluar hadas, maka dapat dikatakan batal wudu sesuai dengan hukum asli yang keluar dari kubul dan dubur, membatalkan wudu. Namun hukum keluar sesuatu dari lubang bikinan ternyata lubang bikinan tadi tidak meliputi semua hukum keluar sesuatu dari tempat aslinya. Dan kalau kubur dan kuburnya tidak tertutup, maka tidak batal wudunya karena tidak diperlukan mengeluarkan sesuatu dengan membuat lubang baru sebagai pengganti lubang asli. Demikian juga tidak batal wudu dengan keluar sesuatu dari lubang yang dibikin di atas pusat atau pada pusat atau yang berhubungan yang berbenturan dengan pusat, sekalipun kubur dan kuburnya tertutup. Karena yang dikeluarkan dari atas pusat itu sama saja dengan muntah. Ini semua kalau lubang sebagai pengganti kubur dan kubur itu bukan asli. Tetapi kalau lubang tadi asli, yakni sudah ada semenjak dilahirkan dari perut ibunya, maka hukumnya sama dengan kubur dan dubur yang asli, yang membatalkan wudu kalau keluar sesuatu dari kubur dan dubur yang asli tadi, sekalipun keluar dari mulut. Dan kalau salah satu dari kubur dan duburnya tertutup, batal wudunya karena keluar sesuatu yang sesuai dengan hukum yang tertutup dan sesuai dengan hukum keduanya sama tertutup. Namun hukum lubang tadi disamakan dengan kubur dan dubur dari segi batal wudu kalau keluar sesuatu daripadanya. Tetapi mengenai hukum yang lain tetap pada kubur dan dubur yang tertutup dan tidak berpindah kepada lubang yang ada di tubuh. Inilah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad di dalam kitab Tuhfah dan yang dikuatkan oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah, bahwa lubang yang dibikin di tubuh selain dari mulut, selain dari mulut, seperti lubang yang asli dari segi hukumnya. Jadi maksudnya tetap batal untuk yang apabila keluar sesuatu dari lubang bikinan tadinya. Batal wudu menyentuhnya, batal wudu menyentuhnya.
dan wajib mati serta batasnya sedalam batas kepala zakar apabila dimasukkan. Wajib menutupnya dan haram melihatnya jika lubang tadi berada di atas pusat dan lubang menghangat dan meliputi dahi umpamanya. Wajib menutupnya dan tidak boleh membukanya di dalam sujud sholat. Dan hendaknya ia sujud di atasnya seperti hukum pembalut luka yang menutup seluruh dahinya. Dan kalau kumpul dan kumpulnya yang tertutup itu seperti anggota tambahan dari seseorang baik asli, tidak wajib wudu karena menyentuhnya, dan tidak juga wajib mandi, dan batas dalamnya seukuran kepala zakar apabila dimasukkan ke dalam vagina orang lain atau dimasukkan kepala zakar ke dalam vaginanya oleh orang lain. Dan jika yang terbuka itu mulut atau yang seumpamanya dari yang asalnya terbuka seperti telinga dan hidung, maka wudunya tidak batal karena kalau sesuatu daripadanya. Kesimpulannya bahwa Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli sependapat bahwa lubang yang terbuka yang dimasukkan di sini ialah lubang yang dibikin baru ya, dan tidak berlaku pada lubang yang asli terkecuali dari segi hukum batal wudu apabila baru sesuatu daripadanya, dan semua hukum yang lain berlaku pada lubang yang asli yang tertutup tidak berpindah kepada lubang yang terbuka yang baru. Ini ujar Syekh, pendapat Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Adapun tentang masalah yang memang terbuka semenjak dilahirkan, maka Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli berbeda pendapat. Apakah lubang yang terbuka berlaku semua hukum yang berlaku pada lubang yang asli yang tertutup, sehingga yang tertutup dianggap sebagai anggota tambahan dari orang yang banci asli, atau tidak berlaku semua hukum yang berlaku pada lubang yang asli terkecuali hukum batal wudu, dan semua hukum yang lain tetap berlaku pada yang asli yang tertutup. Syekh Ramli di dalam kitabnya Nihaya mengatakan yang pertama dan yang dipilih oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah adalah pendapat kedua. Dan juga terjadi perbedaan pendapat antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli tentang lubang yang terbuka sebagai pengganti lubang yang tertutup yang memang ada semenjak lahir. Apakah hukumnya seperti yang terbuka semenjak asal seperti mulut, hidung dan telinga, atau tidak tercakup? Maka yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah ialah yang pertama. Yang pertama. Dan yang dibuatkan oleh Syekh Ramli yang kedua. Maka berdasarkan yang dibuatkan oleh Syekh Ramli di dalam Nihaya,
tidak batal wudu karena keluar sesuatu dari mulut, lubang, hidung, dan telinga. Dan berdasarkan yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar, batal wudu karena keluar sesuatu daripadanya. Syekh Ibnu Qasim berkata, apakah batal wudu karena keluar air liur dan napas dari mulut? Karena bahwa keluar angin membatalkan wudu dan batalkan wudu karena keluar yang demikian itu dalam masalah ini cukup pelit. Kedua yang menyebabkan hadas ialah hilang akal. Hilang akal ya. Karena tertidur. Ya. Atau lainnya. Jadi penyebab hadas yang kedua ialah hilang akal. Harus sadar tidak? Karena tertidur atau lainnya seperti gila, pingsan, mabuk atau sakit. Karena Nabi SAW bersabda, al-ainani wika usahi mamantama falyatawaddo. Artinya bermula dua mata itu pemelihara dubur dari keluar sesuatu. Maka barang siapa yang tertidur, hendaklah ia mengambil wudu. Hadis riwayat Tabrani dari Muawiyah. Ya. Sudah sampai sini dulu yang dapat menyampaikan tentang manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru dan muslim dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat kita, sebagai penjagaan dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.